Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Startup Management. Ya. Pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas mengenai pendanaan bagi perusahaan rintisan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai budaya kerja pada perusahaan startup. Nah, berbicara mengenai pendanaan, masih banyak problem yang dihadapi oleh seorang founder pemilik usaha rintisan, yaitu istilahnya adalah dana. Dana untuk dia mengembangkan perusahaan rintisannya. Jadi setelah si founder itu merintis suatu usaha startup, pastikan misi dia, impian dia bagaimana perusahaan itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, setelah perusahaan itu bertumbuh dan berkembang, kendala yang mereka hadapi adalah dana, ya. Padahal kenapa pendanaan menjadi problem? Padahal di dunia ini yang namanya sumber daya itu kita tidak pernah kekurangan, tidak terbatas. Baik itu kaitannya dengan manusia maupun materi. Ada miliaran orang di dunia ini, ya kan? Dan ada triliunan dolar uang berseliweran hilir mudik di dunia ini. Tapi kenapa? Masih banyak seorang founder dari perusahaan rintisan yang mengeluhkan tentang bagaimana cara dia mencari dana. Banyak dari mereka yang tidak dapat atau belum bisa atau kesulitan terkoneksi antara si pemilik dana. Padahal kita bisa tahu kan, saya sudah menyinggung sebelumnya bahwa banyak cara-cara kita dalam memperoleh pendanaan. Bisa dari lingkup kecil kita, mengumpulkan dana dari keluarga, atau kita bisa menjalin suatu komunitas untuk berusaha bersama-sama mencari atau memasukkan saham untuk mengembangkan usaha startup kita atau menumbuhkan usaha startup sang founder tersebut. Atau kita bisa, yang saya katakan waktu itu, mencari dari modal ventura. Apalagi begitu banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang menyisihkan sebagian anggarannya untuk CSR yang tujuannya untuk membantu para perusahaan rintisan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kenapa masih kendala? Seperti yang saya tadi bilang, permasalahan mereka bagaimana mereka bisa memiliki konektivitas antara si pemilik dana tersebut. Ya, kunci jawabannya adalah konektivitas, network. Dan bagaimana kita bisa membangun network? Nah, ada seorang penulis buku dan motivator bernama Judy Robinett. Ada 4 prinsip dasar bagaimana kita bisa mengembangkan konektivitas, ya. Prinsip pertama adalah grit, atau kita bisa yang kita namakan adalah gebrakan, ya. Apa maksud dari gebrakan? Iya, saya punya pengalaman. Sedari kecil saya adalah orang yang introvert. Mungkin sampai sekarang ini saya merasa saya menjadi orang yang introvert. Artinya bagi saya bersosialisasi itu adalah hal yang paling membuat saya merasa tidak nyaman, dan itu adalah belenggu dalam diri kita, dalam diri saya sendiri. Nah, bagaimana kita keluar dari zona tersebut untuk bisa keluar dari belenggu itu? Nah, itu adalah yang kita sebut dengan grit. Bagaimana kita bisa, menurut Judy, adalah hal yang pertama adalah untuk menumbuhkan konektivitas adalah kita keluar dari zona nyaman. Kalau kita tidak mampu bersosialisasi, kita harus bisa keluar, membuat jejaring, networking. Tidak ada salahnya kita mencari komunitas. Kalau kita memang mau, kadang ada istilah ya, kalau kita mau menjadi dokter, maka berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki lingkungan yang sama, yang ingin punya mimpi menjadi dokter. Kalau kita ingin menjadi ustadz, berkumpullah di lingkungan orang-orang yang memang
pendakwah. Kalau kita mau menjadi seorang seniman, berkumpullah di lingkungan orang seniman. Begitu juga dengan kita, kalau kita mau berbisnis, berkumpullah pada orang-orang yang memang punya visi dan misi yang sama. Maka akan mudah bagi kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, terutama untuk mencari dana, ya. Nah, belenggu itu ialah kadang-kadang yang membuat kita merasa takut untuk bisa bersosialisasi, membuat relationship dengan beberapa orang. Padahal dalam bukunya Judy itu dia memberikan istilah problem bagi kamu mungkin solusi untuk saya. Nah, dia menjelaskan hal tersebut. Jadi banyak dari beberapa orang yang masalah mereka mungkin bisa jadi solusi untuk orang lain, ya. Contohnya mungkin ya, yang saya bilang tadi. Problem dari sang founder dari startup yang sulitan mencari dana untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi di sisi lain, itu akan menjadi solusi bagi seorang investor, khususnya dari sisi modal ventura, untuk bagaimana dia bisa mengembangkan dananya, ya kan, dana yang idle itu untuk bisa dikembangkan di suatu bidang-bidang yang produktif. Nah, bisa jadi adalah problem pendanaan yang dihadapi oleh sang founder menjadi solusi bagi seorang investor untuk menggulirkan sejumlah dananya untuk mengembangkan dananya. Dan mungkin problem dari si investor itu bagaimana dia bisa mengembangkan dananya ketika dia tidak memiliki ide apapun untuk bisa mengembangkan sejumlah dana. Tapi mungkin bagi solusi bagi si pemilik bisnis tersebut untuk memperoleh sejumlah pendanaan. Jadi inti pertama adalah kita harus memiliki prinsip dasar grit, menggebrak sesuatu yang menjadi belenggu dalam hidup kita, terutama dalam hal bagaimana kita membangun suatu network. Jauhkan diri dari sifat rasa malu yang membelenggu diri kita. Bagaimana kita keluar dari zona nyaman tersebut, zona dari kehidupan individu kita menuju ke kehidupan yang sifatnya bersosialisasi untuk berhubungan dengan pihak luar gitu ya. Nah, poin kedua adalah curiosity atau mencari tahu. Dalam hidup ini kita selalu belajar menemukan hal-hal baru. Jadi untuk membuat konektivitas kita baik, poin kedua adalah bagaimana kita mencari tahu, belajar dari setiap tahap demi tahap, bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan pendanaan bisnis tersebut. Jadi sifat kedua adalah sifat keingintahuan yang kuat dari kita, curiosity. Jadi setelah kita keluar dari belenggu rasa malu kita untuk berhubungan atau menjalin relation dengan orang lain, yang kedua adalah menumbuhkan keingintahuan yang tinggi. Sifat ingin mencari tahu secara harfiah mendorong kita untuk bisa belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari ilmu yang didapat orang lain, dan itu akan menumbuhkan sosial kita untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Barangkali yang kita lihat orang itu bukan siapa-siapa, ternyata dia bisa menjadi solusi untuk problem yang kita hadapi, gitu ya. Dan yang ketiga adalah tumbuhkan sifat generosity, kemurahan hati. Ya kan? Ada istilah tabulah kebaikan-kebaikan untuk orang lain, maka kita akan menuai kebaikan itu untuk diri kita sendiri di masa yang akan datang. Jadi, yang ketiga adalah untuk menumbuhkan konektivitas atau jaringan sosial yang baik adalah kita harus juga memiliki kemurahan hati pada sesama. Maka nantinya apa yang kita akan tabur, yang kita akan tuai, yang kita taburkan adalah kebaikan,
kita akan menuai suatu kebaikan pula. Jadi tak perlu ragu untuk berbuat kebaikan pada orang lain, karena itu akan berdampak positif pada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah abundant, atau kita sebut dengan keberlimpahan. Jadi setelah kita keluar dari belenggu diri kita sendiri, melakukan menggebrak diri kita sendiri untuk keluar dari zona belenggu kita, untuk bisa, dan tadinya kita seorang pemalu contohnya, kita keluar untuk bisa bersosialisasi, membuat jaringan, membuat network. Terus kita setelah itu belajar untuk mencari tahu, menumbuhkan sifat keingintahuan yang tinggi, belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari ilmu dan pengetahuan yang dapat orang lain, sehingga menumbuhkan sifat kita untuk aware terhadap lingkungan. Kemudian kita harus menimbulkan sifat generosity, kemurahan hati kita terhadap sesama. Yang terakhir adalah keberlimpahan yang kita dapat. Yang saya bilang tadi, kalau kita terbiasa untuk berbagi, memberikan sesuatu, menabur hal-hal baik, maka akan yang kita dapatkan adalah keberlimpahan untuk diri kita. Nah, itu ada prinsip dasar yang harus kita lakukan sebelum kita menjalin suatu konektivitas. Nah, dalam hal ini adalah konektivitas untuk mempertemukan antara founder, si pemilik, atau si orang yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya, dengan seorang investor yang kita sebut dengan angels investor, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Inti dari saya lebih banyak untuk saat ini memberikan suatu masukan ya, tidak lebih banyak ya cara-cara untuk mendapatkan dana yang seperti yang saya bilang tadi. Bisa dari kita mengumpulkan dana dari lingkup terkecil kita, dari keluarga, menawarkan kepada mereka bahwa bisnis kita seperti ini loh, kita bisa meyakinkan mereka bahwa bisnis yang kita lakukan akan berkembang terus dan bertumbuh, maka kita perlu dana gitu loh. Dan dana mereka itu bisa akan bergulir, berkembang sehingga itu ada nilai manfaat yang bisa diterima apabila dana yang mereka miliki itu digunakan untuk mengembangkan usaha, meyakinkan mereka. Atau bisa juga dari komunitas, hubungan pertemanan, lingkup komunitas yang memiliki misi dan visi yang sama akan suatu bisnis. Atau bisa dari modal ventura, perbankan, atau yang saya bilang tadi, banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang menyisihkan sebagian dananya untuk program-program CSR yang sifatnya membentuk embrio-embrio bisnis dan mengembangkan bisnis tersebut, perusahaan listing tersebut menjadi perusahaan unicorn, seperti itu. Nah, dari diri kita sendiri, dari human being kita sendiri, bagaimana cara kita untuk meningkatkan konektivitas kita, jejaring sosial kita, sehingga mempermudah bagi kita untuk menemukan solusi terhadap problem kita, terutama pendanaan. Tidak hanya pendanaan, tapi apapun yang sifatnya memang untuk menjadi manfaat bagi diri kita sendiri ya. Kemudian terakhir ya, dan ini juga tidak kalah pentingnya, jangan jadikan musuh kita adalah sebagai hambatan. Jadikan musuh kita itu sebagai kawan yang harus kita rangkul ya. Dalam hal ini apa? Belenggu dalam diri kita itu adalah musuh yang membuat kita rasa takut, yang teramat sangat buat diri kita sendiri. Nah, mulailah saat ini berkawan dengan belenggu dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kalau itu sudah kita bisa kendalikan, maka hal-hal yang menjadi
problematika untuk kita membuat relationship dengan orang lain itu akan lebih mudah. Paling tidak, kalaupun kita tidak memperoleh manfaat untuk saat ini, misalnya katakanlah kita adalah sebagai penghubung antara suatu orang yang memiliki problem dan orang lain yang memiliki solusi atas problem mereka. Paling tidak, dengan kita memberikan konektivitas untuk mereka, hal yang kita dapatkan adalah manfaat untuk diri kita sendiri di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah pendanaan di dunia ini begitu banyak alternatif yang dapat kita temukan untuk mencari dana untuk mendanai pengembangan bisnis kita. Mungkin beberapa banyak orang sudah tahu ya yang saya sebutkan tadi. Tapi bagaimana kita bisa menjangkau, bisa memiliki konektivitas antara pemilik dana dengan seorang founders kalau kita menjadi seorang pengusaha rintisan untuk mendapatkan dana tersebut, dan bagaimana dari sisi kita sebagai seorang yang sifatnya human beings, hubungan antar relationship sebagai manusia itu bisa diperkuat dengan adanya hal tersebut. Ada 4 prinsip dasar, yaitu grit, bagaimana kita keluar buat getakan untuk memecahkan dari belenggu diri kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sikap keingintahuan kita yang tinggi supaya kita bisa mendorong diri kita untuk keluar dari belenggu tersebut. Dan bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa kita harus memiliki kemurahan hati yang nanti bisa memperoleh manfaat yang baik untuk diri kita sendiri. Yang keempat adalah setelah 3 itu kita jalani adalah keberlimpahan untuk diri kita sendiri, ya. Seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan bisa kita diskusikan kembali dalam forum. Akhir kata saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.